Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha keras melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Hadirin rahimakumullah, memasuki bulan Rabiul Awal di tahun ini marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwah agama Islam, meneladani kebaikan akhlaknya, dan mengikuti sunnah-sunnah serta memperbanyak bacaan salawat atasnya. Agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatnya di dunia sampai di akhirat kelak. Maka dari itu pada kesempatan ini saya mengangkat tema agar dapat mencintai dan dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana, Ustaz? Ya, caranya gini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdillah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab saja, namun seluruh manusia, bahkan alam semesta. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Prof. Kiai Haji Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah memandang ayat ini memiliki 4 hal pokok yang harus dimengerti, yaitu adanya utusan Allah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengutus, yakni Allah Subhanahu wa taala, yakni yang diutus kepada mereka seluruhnya, yakni alam dan risalah, yaitu rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukan sekedar pembawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadiannya beliaulah yang menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Allah menyebutkan dalam pujian yang sangat agung, kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam memahami pengertian rahmat pada diri Rasulullah adalah ajaran tentang persamaan, persatuan, dan kemuliaan manusia, hubungan sesama agama dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, menjaga persaudaraan, perdamaian, dan sebagainya. Lebih dari itu, Rasulullah juga mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan sembelihan binatang pun diajarkan cara-cara maslahat dan tidak menyakiti binatang. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Sepantasnya sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah SAW dan senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati, dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan cara mencintai Rasul secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Di antaranya dengan memperbanyak bacaan sholawat, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Selain memperbanyak bacaan solawat, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan jalan memperbanyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dikisahkan dalam kitab Nasahihul Ibad karya Imam Nawawi, Syekh Syibil mendatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Syibil. Syekh Syibil pun bertanya tentang hal itu. Syekh Mujahid menceritakan bahwa ia pernah bermimpi dan melihat Rasulullah mencium kening Syekh Syibil. Dalam mimpinya Ibnu Mujahid bertanya kepada Rasulullah, hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Syibil? Rasulullah menjawab, Syekh Syibil selalu membaca 2 ayat terakhir surat At-Taubah dan sholawat setiap selesai sholat fardu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan membaca shalawat sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian Ibnu Mujahid menanyakan akan hal itu terhadap Syekh Syibil, dan ternyata Syekh Syibil selalu mengamalkan apa yang diceritakan Rasulullah dalam mimpi Ibnu Mujahid. Melihat kisah tersebut, bukan hanya berapa banyak sholawat yang dibaca, namun konsisten, terus menerus, dan kecintaan sebenar-benarnya kepada Rasulullah SAW lah yang dapat menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah dan akan mendapatkan cintanya. Hadirin rahimakumullah, akhir marilah kita sama-sama memohon kepadanya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersolawat dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita, dan kita semua akan mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.